tidak lagi melihat militer, pasar, hukum, pemerintahan, birokrasi sebagai lawan, tapi mengatakan mereka butuh kita. Kalau militer tidak ada masyarakat sipil, mereka tidak akan tahu apa itu kontrol sipil atas militer. Kalau militer tidak ada masyarakat sipil, mereka tidak akan tahu apa itu humanitarian dan HAM. Kalau pasar tidak ada masyarakat sipil, mereka akan acuh dengan CSR. Ya, kalau misalnya birokrasi tidak ada masyarakat sipil, akademisi sebagai Mas Yanuar, mereka tidak tahu apa itu kompetensi teknokratik. Ya, mereka harus kita didampingi supaya ada kompetensi-kompetensi baru yang muncul. Ini saya petakan 9. Lanjut, karena waktunya sudah mepet. Yang paling penting adalah kita tidak boleh bergerak sendiri. Tadi Pak Sudirman Said sudah mengatakan ini 7 generasi di ruangan ini. Ya, dari 7 generasi ini, generasi saya, generasi X sudah harus mundur pelan-pelan. Lalu mencari generasi Y, siapa yang akan menggantikan saya. Lalu mencari generasi Z, siapa yang akan kemudian merangkum pilar-pilar yang ada di lapangan. Dan yang paling nanti adalah generasi alfa, generasi anak saya. Karena ini yang akan menikmati kematangan demokrasi kalau pemilu 2029-nya kembali menjadi pemilu yang berhasil melakukan konsolidasi demokratis. Yang paling penting, lanjut adalah perempuan harus menjadi pusat gerakan. Tidak bisa lagi demografi ke depan, 51% 2029 pemilih akan perempuan. Nah, untuk teman-teman aktivis perempuan, saya kasih satu teka-teki yang tidak bisa saya jawab. Kenapa perempuan cenderung tidak milih perempuan? Sehingga kuota 30% itu tidak terpenuhi. Itu dulu PR sederhananya. Mengapa perempuan cenderung tidak milih perempuan? Saya punya teman DPR di partai saya tanya, berapa persen dari pemilihmu yang perempuan? Jawabannya mengejutkan saya, 26%. 74% pemilihnya laki-laki. Dia terpilih sebagai anggota DPR, tapi mayoritas pemilihnya laki-laki. Tidak bisa begitu lagi. Perempuan akan 51% dari demografi, dia harus jadi pusat. Saya katakan bahkan kata inklusi tidak akan cukup. Inklusi itu menempatkan perempuan di meja. Yang kita butuhkan perempuan yang mengatur meja tersebut. Kalau lintas generasinya bisa kita lakukan, perempuan bisa kita jadikan pusat, saya percaya bahwa konsolidasi bisa terjadi. Terakhir, pesan saya adalah, saya ditanya oleh seorang wartawan, kenapa sih acaranya di Jogja, bukan di Jakarta? Ya, jawaban saya, karena Jakarta lagi mikir MSCI dengan IHSG. Di Jogja kami bisa mikir Republik. Nah, tapi MSCI dengan IHSG itu, tiba-tiba kita punya koalisi yang aneh. Masyarakat sipil berharap MSCI galak mengkoreksi Indonesia. Karena koreksi MSCI, FTSE, S&P tentang Indonesia adalah koreksi-koreksi tentang ekonomi yang akan diubah menjadi ekonomi yang sentralistis, menjadi ekonomi komando. Lalu pasar dunia mengatakan kalau itu yang terjadi di Indonesia, kami nggak mau. Mereka pergi, capital outflow. Pada saat ini jarang terjadi bahwa bahasa pasar global kepentingannya, narasinya mirip-mirip dengan narasi masyarakat sipil. Itu celah yang unik, peluang yang unik yang harus kita manfaatkan bareng-bareng. Baik, saya tutup di situ. Semoga kita tidak salah memilih Jogja sebagai tempat, karena Jakarta masih mikir harga saham, sementara Jogja kita bisa mikirin Republik. Terima kasih.